siang. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan workshop penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Salawat dan salam mari bersama-sama kita ucapkan dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawatnya kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Pinang dan Wakasek serta seluruh guru yang hadir di sini. Baiklah, akan saya bacakan tertib acara pada kegiatan kita. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru. Tentunya besar-besarnya kita mengucap syukur kehadiran Tuhan yang berkuasa. Kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa menghadiri workshop yang dilaksanakan hari ini. Kami berharap mari sama kita ikuti dengan baik workshop ini sehingga nanti bisa meningkatkan keilmuan kita, skill kita yang akan kita terapkan nanti di lapangan, di kelas dalam menangani berbagai masalah. Saya kira itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Dodi dan Bu Pina yang telah memprakarsai sehingga acara ini bisa terlaksana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Bapak Ibu, saya bersyukur bisa hadir bersama Bapak Ibu, membersamai. Kehadiran saya di sini tidak mengajari Bapak Ibu, tapi bagaimana saya ini ingin berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, dan ini bisa kita imbaskan dan kita implementasikan nantinya di semester baru karena kita sudah menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih semangat? Nah, untuk melihat semangatnya kita SPG. Ya, kita SPG ya Bapak Ibu ya. Diputar-putar Tangan
Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Apa yang tadi kita bicarakan itu Bapak Ibu, semuanya adalah tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami atau mengetahui apa sebenarnya budaya positif itu. Kegiatan ini saya mengharapkan ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak nantinya kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di SMA 1 Kota Pinang mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti di akhir akan ada kegiatan diskusi kelompok. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Saya membuat 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu boleh memilih dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya minta pendapatnya ya Bapak Ibu. Yang memberikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, ini benar Pak. Menurut saya benar, karena dalam agama kita juga ada reward, ada hukuman. Tapi kita hukuman itu pertama kita katakan terlebih dahulu. Jika kamu berbuat ini, maka kamu akan dihukum seperti itu. Dan ketika dia melanggar apa yang sudah kita katakan tadi, yang sudah kita tunjukkan tadi, maka hukuman itu harus kita jalankan agar menjadi pelajaran buat teman-teman yang lain untuk tidak melakukan hal yang tidak baik itu. Begitu. Ya, luar biasa ya Ibu Gresia. Ya. Ya, nomor 2. Kasih, kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, yaitu dengan alasan mungkin dengan adanya hukuman si anak akan ada niat untuk berubah dalam arti tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Jadi menurut saya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dengan merubah kelakuan yang salah untuk lebih baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau memberikan nomor 3 ya Pak, boleh ya? Boleh Bu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi timbal baliknya ketika anak melakukan kesalahan itu kita berikan hukuman supaya itu memberikan efek bukan saja kepada yang melanggar peraturan, tetapi yang lain, ya. Jadi yang lain itu juga memiliki melihat tingkah seperti itu, ternyata ada hukuman, kan gitu konsekuensinya. Nah, kalau yang ketiga ini mereka yang melakukan kebaikan, memberikan berlaku yang sudah sesuai, itu kita berikan juga penghargaan supaya penghargaan tadi ini bisa memicu semangat anak tersebut. Oh, ternyata kita melakukan hal seperti ini, kita dilihat dan dihargai. Nah, jadi meningkatkan motivasi belajar siswa tadi supaya lebih bagus lagi. Nah, kemudian juga yang lain juga akan melihat bahwa ketika dia melakukan hal tersebut, ini kita disupport ya. Yang membentuk dari penghargaan tersebut ini kan bermacam-macam. Ada yang bisa merupakan pujian ataupun benda-benda mungkin yang mereka bisa butuhkan, bisa mereka manfaatkan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Kita sudah mengetahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah mengenai iman takwa kepada Tuhan Yang Esa. Ini menjadi problem bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana anak didik kita ini ya kita tumbuhkan, mampukah kita untuk menumbuhkan keimanan mereka bertakwa, ya itu menjadi poin pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global ini adalah mencintai kebudayaan leluhur kita, kebudayaan leluhur secara global, secara Indonesia, karena kita merupakan kebinekaan yang luar biasa menjadi ciri khas untuk Indonesia. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif dan menalar kritis. Nah, Bapak Ibu, inilah paradigma yang harus kita lakukan perubahan untuk tahun ajaran baru. Bagaimana perubahan ini? Kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini ada genggaman tangan. Saya minta Bapak Ibu
menyimpan segala sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu, Anda genggam dengan sekuat-kuatnya, nanti teman sebelah akan berupaya untuk merayu, kemudian menyuap, menghardik, mengancam agar genggaman yang Bapak Ibu itu bisa terbuka. Namun Bapak Ibu harus konsekuen bahwa genggaman itu tidak akan bisa dibuka oleh siapapun, termasuk orang di sebelah, termasuk orang yang kita sayangi, termasuk kepada anak kita kalau kita di rumah. Ya, silakan Bapak Ibu praktikkan, genggam atau ambil. Oke, baik Mas Ibu, luar biasa ya. Nggak bisa ya? Oke. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dengan genggaman itu? Kita melihat di sini, Bapak Ibu. Genggaman tangan itu ibarat perubahan paradigma. Itu perubahan paradigma atau teori kontrol. Ada ilusi kontrol kelas maupun di luar kelas. Saya ini kamu harus patuh sama saya. Ya, kamu harus patuh sama saya. Sementara muridnya belum tentu mengikuti apa yang kehendak kita. Ilusi kita, khayalan kita bahwa kita sebagai pemegang kontrol ingin mengontrol orang lain. Sementara masing-masing mereka juga memiliki kontrol diri tadi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Ini kita sering Bapak Ibu, membuat orang menjadi merasa bersalah. Aduh, jangan begitu anak. Kasihan sama Bapak. Kita sudah lama berteman. Akhirnya dia sedih, ya kita pun juga merasa sedih dengan beliau. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya tadi reward ya. Contoh Ibu Kadi masuk pelajaran geografi. Ibu Kadi memberikan reward atau hadiah. Begitu contoh Ibu Kadi tidak bisa hadir, Pak Dodi tolong gantikan saya Pak Dodi. Saya datang masuk ke ruangan Bu. Saya tidak memberikan reward kepada siswa itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sementara pada pelajar Ibu Kadi memberikan reward hadiah setiap kegiatannya. Tapi begitu saya masuk, saya tidak ada memberikan hadiah. Malas ya? Malas ya? Malas. Jadi ada efek jangka pendeknya juga Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini sering terjadi untuk kita, apalagi untuk anak-anak. Ya, mendisiplinkan anak-anak dengan perintah kita gitu. Ya. Kenapa kamu terlambat? Ya kamu sana keluar kelas gitu contohnya. Nanti 1 jam lagi baru masuk. Itu perintah kita dan dia harus menuruti perintah kita itu. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu Bapak Ibu? Sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, perubahan stimulus respon menjadi perubahan teori kontrol. Inilah yang mau kita harapkan Bapak Ibu. Selama ini kita berada di pada stimulus respon, yang seharusnya kita berada di pada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita paksakan dia supaya dia memiliki pandangan yang sama dengan kita. Seharusnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita gali apa yang dia mau. Tanyakan. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Semua juga memiliki itu, apalagi siswa. Nanti saya akan jelaskan 5 kebutuhan dasar itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terlambat, ini suatu kesalahan. Kau terlambat saja, setiap hari kau terlambat saja gitu. Udah, kamu sana, lari lapangan 3 kali. Itu perintah. Seharusnya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia terlambat? Mungkin ada hal yang membuat dia terlambat. Semalam saya didatangi oleh siswa. Pak Dodi, Bapak nanti kasih nilai sama saya di bawah KKM atau di atas KKM? Kenapa kamu bilang begitu? Iya Pak, karena saya sering terlambat sama Bapak. Loh, apa yang membuat kamu terlambat? Saya tanya sama beliau. Saya bekerja Pak sampai jam 12 malam. Apa usaha kamu untuk memperbaikinya? Saya akan membagi waktu dan ini saya akan mengundurkan diri, saya tidak bekerja lagi Pak. Menggali, karena dia punya tujuan. Kenapa dia terlambat? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau kita sudah bujuk, kita rayu dia sama dengan genggaman tadi. Dia rayu, ya ternyata dia tidak mau. Perlunya adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Nah, model berpikir menang kalah. Udahlah, saya di kelas ini yang penting saya mengajar. Mereka tahu nggak tahu nggak peduli saya. Itu menang kalah, Bapak Ibu. Prinsip menang kalah ini masih kita aku nggak termasuk, mungkin saya pernah melakukan itu. Nah, inilah perubahan paradigma. Yang harus kita pikirkan adalah berpikir menang-menang. Udahlah, saya penting jalankan tugas, masuk dalam kelas, nggak peduli mau dia tidur, mau dia main HP di belakang. Tapi paradigma ini mengajarkan sama kita untuk menuju menang. Nah, makna disiplin Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar disiplin. Apa yang terbayang dalam diri Bapak Ibu, ya, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskannya, ya, di stick notes ini, ya, kemudian ditempel ke dinding yang sudah disediakan dalam kertas karton. Bapak Ibu silakan isi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam diri Bapak Ibu? Bapak Ibu tuliskan stick notes ini di dalam stick notes dan tempelkan. Silakan Bu Mes. Laki-laki kuning. Yang laki-laki kuning, yang pinknya untuk yang ibu-ibu. Jangan terbalik ya Pak ya. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, contohnya ketidaknyamanan ini seperti apa? Ya, tahun ajaran baru yang kinerja mulai aktif, ya semua guru mulai tidak nyaman. Jujur ya kan, harus hadir tepat waktu jam 7.30, ya, lewat nanti dipotong kata sertifikasinya. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan dan melalui, ya, dari Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu Bapak Ibu harus memiliki disiplin yang kuat, ya, menuju kepada kemerdekaan bagi anak, menciptakan murid yang merdeka. Ya, kita arahnya adalah menciptakan disiplin yang kuat bagi siswa. Nah, bagaimana menciptakan disiplin bagi siswa? Ada dua ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka memiliki motivasi internal. Namun ketika motivasi internalnya itu tidak ada, maka dibutuhkan dorongan dari luar atau motivasi eksternal. Ya, itu bisa dari Bapak Ibu guru. Nah, disiplin dapat membuat seseorang bisa menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, sebuah tujuan ini dengan kata lain, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan, profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemerdekaan bagi murid. Jadi upaya kita bagaimana berdisiplinkan anak ini, kita dorong mereka itu memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ya, tadi pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Apakah dengan pemberian hadiah juga bisa mendisiplinkan anak? Kita lihat motivasinya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Nah, tujuan yang kita harapkan Bapak Ibu adalah untuk mencapai tujuan
disiplin positif melalui motivasi internal. Inilah yang sulit kita impikan di SMA 1 Kota Pinang. Ya, bagaimana siswa itu memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi mereka itu karena ketidaknyamanan atau dapatkan hukuman. Kenapa kamu harus hadir tepat waktu? Nanti saya takut dihukum. Saya takut dihukum, Pak. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Kenapa kamu harus mengerjakan tugas dengan cepat? Supaya saya dapatkan reward. Bapak itu sering ngasih hadiah. Nah, itu sering kita hadapi, Bapak Ibu. Manakah yang paling banyak yang mendasari perilaku murid kita? Ya, ini ya. Ya. Dari 3 motivasi itu. Oke, terima kasih. Kalau di sini saya melihat dari apa yang saya lihat dari anak-anak, itu motivasi yang mereka dapatkan itu adalah motivasi eksternal atau yang berasal dari luar diri. Nah, jadi mereka itu mau pergi ke sekolah itu hanya supaya dilihat orang kemana sekolah, dia sekolah. Nah, kemudian orang tuanya juga melihat dia itu sekolah, gitu aja. Jadi bukan berasal dari dalam diri dia. Internal, itu kan Pak? Eksternal. Internal dari dalam diri. Jadi bukan berasal dari dalam diri dia, bukan atas kemauan diri dia sendiri. Jadi dia ikut-ikutan, gitulah kira-kira. Yang berasal dari luar diri dia, dari lingkungan. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Menurut saya dari pengalaman yang sudah pernah menghadapi siswa-siswa yang melakukan hal-hal negatif, kebanyakan mereka sebenarnya adalah orang yang ketakutan kalau berbuat sendiri. Jadi mereka melakukan hal itu juga karena ada temannya. Gitu. Lalu sebagai seorang guru, sebagai orang tua, kita memang tidak boleh menyerah, harus terus-menerus mengingatkan mereka, baik itu secara halus, sedang, ya, maupun kasar, harus seperti itu. Gitu. Bahkan kita harus juga di depan siswa yang lain, kamu jangan melakukan hal ini loh. Yang kamu tonton yang seperti ini ya, yang kamu lihat seperti ini ya, itu rusak matamu, telingamu, dan juga pastinya perbuatanmu. Kamu akan meniru hal yang kamu lihat itu, gitu. Dan semuanya harus diingatkan dengan kesalahan kawannya itu. Nah, dia kan pengalaman teman kamu kan sudah melakukan ini. Apa hukuman dia? Dia tahu temannya hukumannya apa. Oh, udah masuk kantor polisi sekarang, Bu. Kalian kok seperti itu, gitu. Jadi kita harus ingatkan mereka secara halus, sedang, kita kasih tekanan sedang, dan juga kasar. Gitu. Ada powernya, tingkatan powernya Pak. Gitu. Jadi untuk motivasi internal dalam dirinya, Kebajikan atau bentuk apresiasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mesia itu benar ya. Nah, kita mungkin tidak memberikan hukuman, tapi apresiasi. Apresiasi itu bisa secara khusus atau secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada murid secara bergantian, atau beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, contohnya seperti ini, yang disampaikan oleh Bu Mesia itu benar ya. Oh, nah, kemarin Bapak perhatikan, empatimu itu sangat besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas itu, dia melihat. Kemudian dalam kegiatan kepedulian, saya menghargai apa yang kamu lakukan. Itu tentang kepedulian. Pada saat membantu teman, atau kita melihat ketika mereka melakukan tampil nyanyi, oh Bapak melihat luar biasa penampilan kamu. Ya, jadi yang kita berikan kepada murid itu adalah bentuk apresiasi. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu ini jawab. Kira-kira dari tindakan guru ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah ini kita berikan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak? Konsekuensi Pak. Konsekuensi.
Konsekuensi. Akibat itu perbuatan dia. Oke, nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Ya. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi Pak, konsekuensi. Karena pemerintah yang buat. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman. Hukuman di sini konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol atau dasar belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Oke, karena ada sudah peraturan ya. Ya, bagian tadi bisa Pak? Kalau hukuman itu karena dia melanggar peraturan. Konsekuensi itu akibat perbuatan dia yang akan dikerjakan itu maka ada konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu hukuman. Biasanya hukuman itu secara spontan. Itu terjadi secara spontan. Dan sifatnya ini sejalan dengan apa yang dilakukan. Contohnya gini Bapak Ibu. Ketika saya masuk dalam kelas, saya melihat siswa terlambat. Dia ketok. Permisi Pak. Tapi kita memberikan hukuman sama dia itu berbeda dengan yang seharusnya dilakukan. Apa hukumannya? Kamu lari keliling lapangan 3 kali. Jadi hukuman itu berbeda. Dia berbeda dan itu secara spontan. Kalau sifatnya konsekuensi, ya contohnya begini, kalau dia terlambat, apa yang harus saya lakukan? Kamu sudah ketinggalan 1 jam pelajaran. Teman-temanmu sudah sampai pada tahap bab 1. Yang harus kita lakukan sebagai konsekuensinya adalah kamu silakan ambil buku, baca kembali 1 bab itu, setelah itu kamu lanjutkan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengantarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita ajarkan mereka melalui restitusi agar mereka menemukan satu solusi. Ya, solusi apa yang harus dia lakukan untuk perbaikan ke depannya. Nah, Bapak Ibu tadi saya menyampaikan akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar. Ya, kita harus menyadari kenapa dia harus terlambat. Ya. Kita lihat kebutuhan dasarnya apa. Yang pertama kita lihat kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Semua orang mengalami itu. Kenapa dia harus terlambat? Mungkin dia harus bekerja sampai tengah malam, sampai subuh. Ya, terjadi permasalahan dalam keluarga. Ya, dia harus menopang ekonominya. Ya, kenapa kamu mencuri makanan temanmu? Ya, dia di kantongnya nggak ada uang jajan Bapak Ibu. Dia harus makan. Jadi makanan jajan temannya dirampas. Tapi Bapak Ibu, ya kita hadir di situ, wah nakal kamu ya, sini kamu, datang ke BP, pusat 5 kali. Padahal kebutuhan dasar dia karena lapar Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada terkadang siswa itu membutuhkan kasih sayang. Dia tidak dapatkan kasih sayang di rumah, tapi dia mengharapkan kasih sayang di sekolah. Tapi begitu dia terlambat, kita marahi dia. Kamu, ya. Dasar kamu anak nakal kamu gitu, ya. Kemudian penguasaan, dan penguasaan ini ada siswa yang ingin diakui, dihormati ya. Kemudian dia, contohnya pencapaian. Pak, kami juara 1 futsal Pak. Ya, sebagian guru mungkin memberikan apresiasi, mantap semangat Pak. Tapi sebagian lagi nggak memberikan dukungan. Ya mereka juga menjadi, ya Pak kami nggak semangat lagi lah Pak. Kalau ada kompetisi Pak kami tidak ikut lagi lah Pak. Sepertinya kami tidak didukung. Tuh. Kemudian kebebasan. Ya, kebebasan ini menjadi hal bagi siswa untuk mencoba hal yang baru. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, bagaimana kita memposisikan Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang sering kita lakukan, bahkan saya sendiri ada pada posisi kontrol yang sebagai penghukum.
Ini posisi kontrol yang sering saya lakukan juga. Dia terlambat, saya strap ya. Saya strap, saya suruh push up. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kita memberikan sama dia, ya kamu ya, karena kamu kan sudah salah. Jadi kita mengendalikan dirinya sehingga dia merasa dirinya bersalah. Kemudian memposisikan kita sebagai teman. Ya, Bapak, kamu hargai dong Bapak. Kita kan sudah berteman. Janganlah kamu buat malu Bapak. Ya, nanti ditanya, apalagi saya wali kelasmu. Saya sudah bagus-bagus membimbing kalian, tapi kamu membuat kesalahan. Itu kita memposisikan sebagai teman bagi mereka, supaya mereka mengikuti kehendak kita, supaya mereka mengikuti aturannya. Posisi sebagai pemantau. Kau tahu kan aturannya bagaimana? Aturannya tidak boleh terlambat. Ya tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Apapun alasannya, tidak boleh terlambat gitu. Sesuai dengan peraturan. Nah, memposisikan kita sebagai identitas untuk berhasil, maka kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Posisi manajer ini nanti kita arahkan dalam segitiga restitusi. Ya. Contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Apa yang terjadi? Apa alasan kamu terlambat? Apa upaya kamu untuk memperbaikinya? Apa keyakinan yang kamu menurut kamu yang mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya Pak. Kalau memang ke sana arahnya apa kita ini kurikulum merdeka, karena memang harus peningkatannya harus 2 kali lipat. Selama ini memang peraturan kelas. Sebenarnya dari kata keyakinan kelas ini kita sudah bisa menganalisis bahwa anak itu memang datang ke sekolah itu memang bertumbuh sudah ada dari dalam hati untuk sekolah. Jadi dia itu datang ke sekolah bukan hanya peraturan sekolah itu aja yang dia dibutuhkan, tetapi anak itu memang sudah betul-betul tumbuh dari dalam, sehingga kata keyakinan kelas ini dimunculkan di dalam bagaimana kita memanage kelas kita itu. Jadi memang kata keyakinan kelas itu memang tumbuh dari diri anak itu sendiri, sehingga bukan karena peraturan sekolah itu makanya saya bisa datang ke sekolah, tetapi ada lebih daripada Kalau kita membuat keyakinan kelas, ada suatu keterbukaan antara guru dengan muridnya, sama-sama itu disepakati, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dari keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, karena ini merupakan secara keseluruhan tanpa batasan agama, batasan budaya, kemudian suku, bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu berlaku untuk secara umum. Contohnya apa? Jujur ya, kejujuran itu semua agama menginginkan kejujuran. Di Eropa juga inginkan kejujuran, negara Asia juga menginginkan kejujuran. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan nantinya dalam keyakinan kelas mengarah kepada kebajikan yang universal ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas, nanti pada saat Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas, yang harus kita hindarkan adalah kalimat negatif. Tapi yang kita munculkan adalah kalimat positif. Kalimat negatifnya itu dihindarkan, ada kata dilarang. Dilarang mencontek. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita buat dilarang mencontek, kata positifnya apa Bapak Ibu? Kalimat positifnya Ucapan sendiri. jujur ya. sendiri. Jujur. Ya, kemudian tidak boleh terlambat pelajaran bahasa Indonesia. Apa yang kita harus ketika kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, atau katakanlah saya bukan guru wali kelas, tapi kita mengetahui keyakinan kelas itu. Oh nah, nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu? Sudah Pak. Nah, kalau memang sudah, nilai keyakinan mana yang kamu langgar? Nah, kejujuran Pak, saya tidak jujur Pak, saya contek Pak, saya lihat dari HP Pak. Nah, kita akan gali dia untuk bercerita, untuk menanyakan keyakinannya. Oke Bapak Ibu ya, kita masuk diskusi kelompok ya. Jadi diskusi kelompok ini saya minta Bapak Ibu membuat 4 kasus ya. Jadi kita bagi 4 kelompok ya. Saya minta dalam satu kelompok ini ada kolaborasi antara yang muda yang tua. Nanti dipresentasikan ya Bapak Ibu, dipresentasikan pakai Canva boleh ya. Jadi cari atau kasus-kasus yang pernah kita alami di SMA ini, mungkin kasus besar ya, kasus yang viral, bagaimana upaya penanganannya dan bagaimana penyelesaiannya ini dengan menggunakan segitiga restitusi ya.
Ya, saya persilakan. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang ada di sekolah. Nah, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, di ruang kelas 11 IIS 4, tepatnya pukul 10.45 sampai 12.15, Pak Joni ini nggak ada lagi tawa. tepatnya di les kelima dan les 6. Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, pada saat itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada saat guru sedang menjelaskan, ada seorang siswa yang menangis di sudut bangku paling belakang. Nah, untuk teman-teman sekalian, mari kita saksikan adegan dalam kelas tersebut. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan belajar ya nak, seperti biasa melanjutkan materi kita dari minggu yang lalu. Masuk kita ke materi kita, yaitu tentang paragraf. Paragraf itu kan jelas kita ketahui bahwa paragraf dapat dibagi, jenis paragraf itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Masih ingat kan? Masih ingat tidak? Loh, kenapa kau berista nangis? Johannes. Oh, si Johannes rupanya nangis ini. Ada apa Johannes? Dibilang kau. Kau sini dulu nak, sini. Mari nak, mari. Siapa tadi yang bully kau nak? Sini dulu kamu 3, sini. Mari. Saya nggak ikut, Bu. Kamu? Nggak ikut. Oh nggak ikut, ya udahlah. Mereka bertiga ini rupanya pelakunya ya. Mari nak, mari. Sini dekat-dekat ibu. Mari. Dekat-dekat ke ibu dulu kalian. Gini nak, ya. Berbuat salah itu manusiawi ya nak ya. Manusiawi itu berbuat salah. Ibu pun pernahnya melakukan kesalahan seperti yang kalian lakukan. Ya nak ya. Ini kamu 3 sini. Mari nak, mari. Sini anakku sini. Kira-kira ada nggak keuntungannya kalian membuli si Johannes ini? Ada keuntungannya buat diri kamu sendiri? Kalau nggak ada keuntungannya, kenapa kamu bully si Johannes ini? Hanya bercanda loh. Mana ada? Ini terlalu tusuk kali rasanya hatinya. Mungkin ada sensi yang maksud saya. Apa tidak ada cara lain untuk bercanda? Tidak harus melakukan pembulian. Apa tidak ada cara lain, nak? Bukankah telah kita sepakati sebelum-sebelumnya bahwa di sekolah kita ini tidak boleh terjadi pembulian? Itu kan kesepakatan yang kita buat. Dengar ya nak, itu kan kesepakatan kita sendiri kan, bahwa setiap di kelas ataupun yang ada di sekolah kita ini tidak boleh terjadi pembulian. Ya nak ya. Kemudian kalau kamu ingin atau kalau kita ingin kelas kita ini nyaman, ya, kelas kita ini nyaman, maka kita harus saling menghargai satu sama lain. Kalian itu harus menghargai si Johannes. Si Johannes menghargai kamu. Seharusnya seperti itu. Ya nak?
selanjutnya, kalau terus kejadian yang seperti ini berlangsung, mau jadi anak apa kalian nanti? Hah? Mau jadi anak apa kalian nanti? Apakah setelah kalian melakukan pembulian ini ke si Johannes, perasaan kalian seperti apa sih? Apakah kalian merasa puas? Ada kepuasan, nak? Tidak ada, kan? Yang ada dia. Ayo, Johannes, Priska, minta maaf ke si Johannes karena kamu sudah membuli dia. Minta maaf, yang tulus, nak, yang tulus ya. Ayo, Erna, minta maaf juga. Bulan. Nah, begitulah. Kalau seperti itu kan hati gurumu kan pasti senang. Mulai sekarang tidak ada lagi pembulian di kelas kita ini, anak. Sekian dari kelompok 1 untuk PKAD-nya yang diakhiri dengan antara siswa semua tidak ada lagi membuli dan saling memaafkan dan kelas menjadi tertib dan damai. Pada hari Senin tanggal 23 Mei, Tiara, seorang siswi, bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ketika di depan pintu kelas, Bu Lisna memperhatikan sepatu Tiara berwarna coklat. Tiara berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah memakai sepatu. Ibu perhatikan, kenapa kamu datang terlambat ini? Maaf Bu, saya tiduran Bu, ngantuk. Jadi lama saya Baru ibu perhatikan, kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Saya terburu-buru Bu. Saya pikir ini sepatu sekolah saya, ternyata sampai di sekolah saya melihatnya beda Bu. Apakah kamu sengaja atau tidak tahu bahwasanya sepatumu itu bukan yang merupakan sepatu yang harus dipakai di sekolah? Saya tahu peraturan Bu. Saya tahu sepatu sekolah kita itu hitam. Tapi saya sudah bilang sama ibu, saya terburu-buru Bu. Makanya saya salah ambil sepatu Bu. Makanya inilah terjadi Bu. Apa yang kamu lakukan rupanya tadi malam sehingga kamu bangunnya terlambat? Saya jualan bakso Bu. Saya pulang tengah malam. Apa yang akan kamu lakukan apabila kamu nanti memakai sepatu yang tidak sesuai lagi dengan seragam sekolah? Saya janji Bu, apabila saya tidak mematuhi peraturan sekolah, saya menerima segala konsekuensinya Bu. Oke lah, baik. Silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Demikianlah kasus dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang. Yang kelompok 4 sudah menanyakan apa alasan dia bisa terlambat dan karena terburu-buru. Ya, ternyata dia adalah dia bekerja sampai larut malam, jualan bakso. Nah itu sudah masuk bagiannya Bapak Ibunya. Kemudian yang perlu kita tanyakan kembali adalah keyakinan. Tadi sudah disampaikan ya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Ya, keyakinan kelas apa. Jadi ini bagian dari disiplin. Oke, mantap ya untuk kelompok 4, luar biasa. Saya melihat dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ya Bapak Ibu dengan semangat dan betul-betul Bapak Ibu memahami bagaimana pendekatan yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di SMA 1 Kota Pinang ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan segitiga eksekusi. Tujuan kita ini adalah untuk menciptakan disiplin positif yang menjadi budaya positif di SMA kita. Nah, teori kontrol dari William Glasser ini ada 4.
Teori kontrol yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini bisa menjadi makna disiplin, Bapak Ibu ya. Makna disiplinnya adalah kita ini belajar. Karena disiplin itu prosesnya adalah belajar mengontrol diri. Ya, belajar mengontrol diri agar kita mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini sesuatu yang menjadi berharga bagi kita berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berdasarkan dari teori motivasi tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Teori motivasi mereka pertama adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi 1 dan 2 ini termasuk motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian motivasi internalnya adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari motivasi menghargai diri sendiri ini akan tercipta nilai-nilai kebajikan universal atas keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi kita jangan lagi model berpikir kita menang kalah ya Bapak Ibu. Menang kalah yang penting saya jalankan tugas, yang penting saya sudah nasihati, lebihnya terserah mereka lah. Jangan ya, tapi kita evaluasi diri kita lakukan tindak lanjut, tanyakan kembali bagaimana proses yang sudah mereka lewati. Apakah masih terulang kembali atau sudah ada perubahan. Jadi kita harus mengevaluasi kegiatan kita itu. Kemudian melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru berdasarkan dari 5 kontrol. Ya, 5 kontrol yang pertama adalah penghukum. Mungkin selama ini kita dalam posisi penghukum atau bahkan kita melakukan kegiatan yang membuat siswa itu merasa bersalah atas pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Nah, yang diharapkan ya dalam kurikulum nasional ini, implementasinya dalam pelaksanaan budaya positif di SMA 1 Kota Bina, maka kita dalam posisi manajer. Posisi manajer ini membantu siswa untuk mengetahui apa yang dia yakini sebagai bentuk untuk meningkatkan dan menghargai diri sendiri. Ya, kita membantu mereka menumbuh kembangkan semangat untuk memiliki motivasi intrinsiknya. Ya, dengan menerapkan dalam posisi manajer kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau ini sudah kita lakukan Bapak Ibu di dalam posisi manajer ini, maka kita sudah mengetahui realitasnya berdasarkan kebutuhan siswa yang berbeda-beda, yaitu 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini kita lakukan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya semua kita ada di sini satu visi menciptakan budaya positif di lingkungan SMA 1 Kota Bina. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya, saya berikan waktu. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita punya satu kelebihan yang selama ini tutor-tutor kita saja dari luar. Kalau kita sudah berani menghargai tutor kita sendiri di sini, sebagaimana disampaikan Pak Dodi tadi, kita lebih berbahagia. Bahkan akan ada calon seperti Pak Dodi lagi nanti mungkin dari perempuan yang lebih mudah. Saya tidak akan pernah mengalami kekecewaan dan tidak pernah merasa dirugikan kalau saya hadir mengikuti seperti ini. Baiklah Pak Dodi, terima kasih. Akan saya sampaikan yaitu refleksi. Kenapa ini terjadi Pak di sekolah-sekolah dimanapun ada? Karena memang pemerintah sudah melihat terjadi persoalan yang kasus-kasus siswa sebagaimana tadi sudah kita lihat tadi 4 kejadian tadi, yaitu membuli, ada sampai murid menangis, menggunakan sepatu pada pembelajaran, ada tadi terlambat murid sampai tukar sepatu sampai seragamnya nggak pas, lalu sampai pembulian, sampai meletakkan sesuatu membongkar. Zaman saya dulu pun sudah ada Pak itu, tapi tidak ada penyelesaian, cukup main tampar. Sekarang tidak boleh lagi. Apa yang saya tangkap dari kata restitusi ini gampang kita angkat, yaitu bahwa pembayaran ganti rugi pada korban. Jadi ada sekolah murid-murid di satu sekolah tertentu mengalami seperti ini. Tapi saya kasih dulu satu bukti dulu. Selama saya mengajar di kelas 10-1, hampir Pak Dodi tidak ada saya temukan siswa berkasus, hanya terlambat. Jadi ketika saya masuk kelas itu, anak sudah siap. Jadi 1 tahun penuh itu tidak ada murid saya di kelas itu yang mengalami kasus itu, sehingga ini tidak tercipta di dalam. Tetapi ini akan terjadi bagi kelas-kelas yang setiap saat punya persoalan di kelas itu. Dan saya lihat tadi
2 presentasi itu hampir di kelas 11, di kelas IIS, seperti itulah. Jadi Pak, seperti Bapak katakan tadi, refleksi yang saya ambil di sini, apakah sekolah kita nanti mampu ke depan, seperti Bapak tadi mengambil merumuskan visi sekolah itu seperti apa? Karena kita sudah melihat sendiri sekolah kita ini hampir dikatakan 35% sekolah kita ini, anak-anak kita ini sudah punya penyakit stadium 3. Bapak Kepala Sekolah sudah merasakan lagi itu. Tapi saya berharap dengan kalau bisa kita terapkan ini, penerapan segitiga institusi ini, sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang luar biasa. Tapi dibalik itu apa yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah Sumbangsi bagi kita dengan media belajar segala macam, itu memang harus betul-betul. Sementara di sekolah kita ini masih ada sistem kekeluargaan. Jadi apakah ini bisa berjalan? Melihat kebenaran kita yang belakangan ini, karena ini akan lanjut ke depan nanti penerapan segitiga institusi ini. Buat kita semua, yang pertama terima kasih buat pertemuan kita dalam proses, yaitu dengan materi kita penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Secara pribadi kebetulan saya membidangi pendidikan agama Kristen, yang pasti berhubungan selalu dekat dengan kasus. Terus terang aja, kasus-kasus yang ditampilkan tadi mungkin seperti yang dikatakan oleh Bu Kadi tadi itu sudah terlaksana, namun belum tahu ini rupanya namanya itu segitiga restitusi. Itulah rupanya yang diharap itu. Maaf Pak narasumber, terus terang ini tadi walaupun kami tidak tampil, tahap-tahap yang tadi yang ditampilkan, bahkan saya pribadi banyak ada kasus yang saya selesaikan dengan proses seperti itu, dan saya juga pelajari kenapa sampai terjadi begitu. Mungkin di dalam kelompok tadi ada yang buat sama Pak, ada kasus yang telah saya selesaikan dengan kasus ada anak yang tidak mau satu bangku dengan temannya, bahkan sampai kepada orang tua. Saya pendekatan, saya dekati apa sebenarnya topik permasalahan ini, kenapa terjadi begitu. Jadi lewat pertemuan kita ini sebenarnya memang betul itulah yang seharusnya yang kita pegang di dalam pendidikan ini. Jangan langsung memvonis. Satu yang kutangkap di dalam pertemuan kita ini, yang seringnya kita Bapak Ibu, guru tidak pernah salah, tetapi murid selalu benar. Itu satu yang mau saya tangkap dari sini, dampak positif yang saya ambil. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk hari ini mengikuti kegiatan workshop. Saya berharap Bapak Ibu, budaya positif ini akan terlaksana di sekolah kita ini, dan semua itu bisa terlaksana akibat dari kita tetap berkolaborasi. Ya, tanpa kolaborasi ini tidak akan terlaksana. Dan saya yakin dalam komitmen saya ini bahwa ini akan terlaksana, semua itu ada di pundak dan tangan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Saya undur diri dari kegiatan workshop ini. Kembali lagi terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Berakhirnya kegiatan workshop kita pada hari ini. Sebelumnya ada pantun penutup lagi dari saya. Tadi sudah dibuka dengan pantun, kita tutup lagi dengan pantun. Kain panjang merek Sunan, ayun bayi sambil tidurkan. Jika yang lain juga berkenan, mari kita dukung program ini untuk kita lanjutkan. Lihat hati masa ketupat, perut dicuci di dalam ember, berkah ilmu yang kita dapat. Terima kasih Bapak narasumber. Baik, anak izin ya waktunya hari ini, Bapak akan membuat sama kalian suatu keyakinan kelas. Ya, tentu kalian sudah pernah mendengar atau istilah-istilah keyakinan kelas seperti apa menurut kalian? Tema kita hari ini adalah keyakinan kelas. Nah, kali ini kita akan sepakat untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, pernah nggak kalian mendengar istilah keyakinan kelas? Baru ini ya? Oke. Nah, keyakinan kelas ini mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Nah, peraturan kelas itu beda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya sepihak. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, antara murid dengan wali kelas. Nah, ini yang mau kita susun, keyakinan kelas.
nanti Anda mampu menganalisis. Ya, menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas itu sebagai fondasi kita ya untuk menuju budaya positif di sekolah, terutama di dalam kelas. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana membentuk peraturan kelas beralih menjadi keyakinan kelas seutuhnya. Kemudian siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan reflektif serta terbuka dalam menggali nilai yang dituju. Itu tujuan. Ada 3 ya tujuan kita hari ini. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas yang mau kita sepakati hari ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas ini? Kalau menurut saya Pak, ini peraturan kelas karena kan Pak, kita ini lebih baik bersosialisasi, lebih individual, jadi lebih baik menerapkan kelas. Oke, kita hidup bersosial. Oke, ya ketergantungan satu sama lainnya. Nah, contoh kalau tidak mengganggu, contoh kalau dalam peraturan kelas tidak mengganggu teman saat belajar, itu bentuknya peraturan atau keyakinan? Peraturan yang kalimat negatif. Nah, harusnya kita ganti menjadi keyakinan kelasnya apa? Ya, yang kalimat positif, menghargai. Beda ya, kalau peraturan tidak mengganggu teman yang lain. Jadi kita ganti menjadi keyakinan kelas adalah menghargai. Kemudian apa nama? Nani terlambat datang sekolah, dilarang terlambat masuk sekolah. Nah, itu peraturan. Nah, kalau kita ganti menjadi kalimat positif, keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Sudah paham? Sudah ya? Dan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang terbit tanpa ada persetujuan, itu sifatnya sepihak ya kan? Kalau dia keyakinan kelas, itu antara murid dengan guru, murid dengan wali kelasnya. Jadi disusun berdasarkan kesepakatan berkelas. Ingat ya, dalam membentuk keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Nah, hilangkan kalimat kata dilarang, tidak boleh, kemudian jangan. Jadi kalimat yang kalian susun atau kata yang kalian susun dalam keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif. Jadi kita sudah mengumpulkan suatu keyakinan kelas kita yang kita ambil dari masing-masing dari setiap siswa, dan yang mewakili dari kita itu yang pertama itu jujur, yang kedua hargai teman sedang belajar, yang ketiga rajin, sopan dalam berbicara, terus disiplin waktu, menolong, tertib, hargai guru, rapi, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tertib saat belajar, peduli, menghormati, memiliki sikap kasih sayang, patuh, membuang sampah pada tempatnya, saling peduli dan menyayangi, dan belajar tekun. Nah, demikianlah hasil kesepakatan kita tentang keyakinan kelas yang akan kita terapkan dalam proses belajar dan mengajar kita di ajaran tahun berikutnya. Beri aplaus semoga.
kelas bisa menjadi lebih sportif dan lebih terarah. Menurut saya pembuatan kegiatan kelas itu sangat penting dikarenakan seperti penjelasannya tadi, keyakinan kelas itu kan ditujukan untuk kepentingan bersama-sama dan tidak kepentingan pribadi. Jadi kepentingan kelas itu bisa membuat semuanya sportif dan adil. Ini lega dikarenakan pastinya setiap siswa mempunyai firasat, mempunyai inilah pesan yang ingin dia sampaikan agar tercapainya suatu kelas yang tentram. Pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting bagi suatu kelas dikarenakan ketika siswa membuat keyakinan kelas ini, siswa diajarkan untuk saling bekerja sama dan saling memahami kondisi satu sama lain agar terciptanya kelas yang damai, tentram, dan tertib.